era imperialisme, situasi orang Tionghoa perantauan agak unik. Kalangan Tionghoa perantauan meninggalkan kampung halamannya hanya untuk bertahan hidup karena negara tempat asal mereka tidak dapat melindungi mereka dari bajak laut Jepang, dan meskipun bekerja dengan keras, selalu hidup mereka dalam kemiskinan akibat pemerasan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang korup. Oleh karena itu, orang Tionghoa perantauan adalah orang-orang yang merindukan kampung halaman saja, tetapi sama sekali tidak setia pada tanah airnya. Orang Tionghoa perantauan tahu betul bahwa mereka tidak bisa dilindungi di negara mereka sendiri, jadi mereka harus bertahan hidup sendiri. Oleh sebab itu, orang Tiongkok perantauan percaya bahwa uang adalah satu-satunya hal yang dapat melindungi diri sendiri, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara asalkan bisa mendapatkan uang. Begitu Portugal menjadi negara yang pertama kali memasuki wilayah Asia Tenggara, kalangan Tionghoa perantauan bisa mengumpulkan keuntungan besar melalui perdagangan perantara antara Eropa, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Kemudian pada waktu Belanda memasuki Asia Tenggara dan memulai budidaya pertanian, orang Tiongkok membeli lahan pertanian dalam skala besar dan mulai menjalankan pertanian secara besar-besaran. Dan ketika Inggris dan Perancis memasuki Asia Tenggara, orang Tiongkok perantauan dapat memperluas bisnis mereka ke bidang keuangan dan pertambangan serta mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Kekuatan Eropa yang tidak puas dengan menguasai perdagangan saja mulai menjajah Asia Tenggara dengan cara kekerasan. Pada awal abad ke-20, era imperialisme mencapai puncaknya. Dan Asia Tenggara berada dalam situasi panas dan adanya perebutan kekuasaan kolonial. Saat itu tidak hanya kekuatan Eropa saja yang menjajah di kawasan ini, tetapi Amerika Serikat yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan Jepang sebagai satu-satunya negara Asia juga mulai menjajah Asia Tenggara dengan mengangkat senjata. Jepang memulai perang Tiongkok-Jepang dengan memanfaatkan gejolak yang terjadi di negara Tiongkok, seperti beberapa panglima perang yang mengambil alih kekuasaan di daerah-daerah dataran Tiongkok dan perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis. Dan jika Jepang menyerbu dan perang pecah di negara Tiongkok, itu malah dijadikan kesempatan bagi orang Tionghoa perantauan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sebab orang Tionghoa perantauan yang tidak pernah dilindungi oleh negara Tiongkok sejak meninggalkan tanah airnya justru meminjamkan uang ke negara-negara yang menyerang Tiongkok, baik itu negara Eropa atau Jepang, asalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tak lama kemudian, serangan Jepang terhadap Pearl Harbor di wilayah Amerika Serikat memicu Perang Pasifik dan kemudian seluruh wilayah Asia Tenggara dikuasai Jepang. Jepang menggunakan orang-orang Tionghoa yang mau tunduk dengan mereka, dan jika orang-orang Tionghoa tidak mau tunduk dan patuh, Jepang membunuh mereka. Tidak seperti Belanda dan Inggris, Jepang lebih mempercayakan penduduk lokal untuk menduduki jabatan publik dibandingkan orang Tionghoa perantauan. Itu adalah taktik Jepang untuk melemahkan kekuatan orang Tionghoa perantauan. Seperti di Singapura, Jepang membantai 100.000 orang Tionghoa pada tahun 1942 dengan alasan bahwa mereka bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk memerangi Jepang atau dicurigai sebagai bagian dari komunis. Jadi, orang Tionghoa yang meninggalkan kampung halamannya untuk datang dan tinggal ke Asia Tenggara tidak punya pilihan lain selain pergi keluar dari wilayah Asia Tenggara atau tunduk dengan Jepang untuk bertahan hidup. Pada Agustus 1945, bom atom Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Kemudian Asia Tenggara dibebaskan dari kendali Jepang. Setelah itu, Indonesia mencapai kemerdekaan dengan menggulingkan Belanda.
Namun pada tahun 1949 setelah perang kembali meletus, kekuasaan Indonesia kembali ke pemerintah kolonial. Sementara Malaysia dan Singapura memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 dan bergabung menjadi satu negara pada tahun 1963. Orang Tionghoa perantauan yang berperan sebagai abdi penguasa kolonial mulai didiskriminasi sebagai sasaran serangan di negara-negara yang baru merdeka. Dalam kasus di Malaysia, orang Melayu yang merupakan kelompok etnis utama memimpin untuk bersikap waspada terhadap orang Tionghoa perantauan. Bahkan orang Melayu di Malaysia memaksa wilayah Singapura yang sebagian besar dihuni orang Tionghoa untuk merdeka pada tahun 1965. Pada tahun 1969 terjadi pembantaian orang Tionghoa perantauan di Kuala Lumpur, dan sejak saat itu berbagai kebijakan yang mengistimewakan orang Melayu diterapkan di negara ini. Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, kebijakan pemusnahan budaya telah diterapkan terhadap orang Tionghoa. Penggunaan bahasa Tionghoa dilarang dan penulisan nama orang dalam bahasa Tiongkok diubah menjadi bahasa Indonesia. Ketika krisis IMF melanda Indonesia pada tahun 1997, sehingga ketidaksetaraan antara si kaya dan si miskin semakin parah, kerusuhan anti pemerintah pecah pada tahun 1998. Kemudian kasus penjarahan toko dan harta orang Tionghoa perantauan pertama terjadi di Jakarta, lalu meluas ke kota-kota besar lain di Indonesia. Di banyak negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, orang Tionghoa perantauan adalah orang yang tidak memiliki tanah air untuk kembali. Meskipun banyak mengalami diskriminasi dan penindasan, mereka tetap bertahan hidup di tanah perantauannya. Orang Tionghoa telah sukses menumbuhkan perusahaan-perusahaan global yang berbasis di Asia Tenggara. Selain di Asia Tenggara, di seluruh belahan dunia ada orang Tionghoa perantauan tinggal di sana. Negara Tiongkok yang telah berkembang pesat menjadi negara G2 sedang menciptakan struktur politik internasional baru bersaing dengan negara adidaya Amerika Serikat. Dalam situasi internasional ini, menurut Anda, peran apa yang akan dimainkan oleh orang-orang Tionghoa selanjutnya?